wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah yang telah menerbitkan matahari pada hari ini untuk menyinari bumi yang dimana kita hidup di dalamnya. Maha suci Allah yang telah menurunkan hujan dan memberikan kita kehidupan dan memberikan kehidupan makhluk di permukaan bumi. Maha suci Allah yang telah memberi rezeki yang kita makan pagi, siang dan malam. Maha suci Allah yang telah memberi kita nyawa yang dengannya kita bisa bergerak. Allah ciptakan manusia dan memberikan peralatan untuk kehidupan manusia. Allah berikan kita mata yang dengannya kita bisa melihat. Allah berikan kita telinga yang dengannya kita bisa mendengar. Allah berikan kita mulut yang dengannya kita bisa berbicara. Allah berikan kita tangan. Allah berikan kita kaki yang dengannya kita bisa bergerak. Allah berikan kita jantung. Allah berikan kita udara. Allah berikan semua yang kita butuhkan, dan itu tidak akan kita dapatkan dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitungnya. Akan tetapi yang Allah perintahkan hanyalah agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT, senantiasa membasahkan lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita kembali bisa merayakan hari raya Idul Adha sebagaimana biasanya, tapi tak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu dengan Idul Adha kembali. Kalaupun Idul Adha itu akan datang kembali lagi, tapi kita belum tentu tahun depan masih hidup dan bertemu dengan Idul Adha lagi. Ini terbukti yang tahun-tahun dahulu kita merayakan Idul Adha dengan orang-orang yang kita cintai. Kita merayakan Idul Adha dengan orang-orang yang kita sayangi. Akan tetapi Allah lebih sayang kepada mereka, Allah lebih cinta kepada mereka, sehingga sekarang mereka telah diambil oleh Allah SWT, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan mereka lagi dan tidak bisa merayakan Idul Adha sebagaimana biasanya dengan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perayaan Idul Adha ini mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang dapat kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya yang belum Muslim ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepadanya. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya yang memusuhi agama Islam. Dialog ini Allah tuliskan dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati la ta'budu syaitan, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirahmani asiya. Sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Maka bapak Nabi Ibrahim berkata, Fala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci denganku dan sesembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumanakum. Jika kamu tidak berhenti, maka aku akan merajammu. Wahjuzani maliya, maka pergilah dariku dalam waktu yang lama. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya berdakwah kepadanya, maka ayahnya mengusirnya, dan ayahnya itu mengancam untuk merajam Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sifat Nabi Ibrahim menghadapi ini? Apakah dia marah? Apakah dia benci kepada ayahnya? Nabi Ibrahim tetap sabar dan tetap berbuat baik kepada ayah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Fala assalamu alaika, wahai bapakku, selamatan atas dirimu. Fastaghfirulaka rabbi, maka aku akan memohonkan ampun untukmu. Innahu kana bi khafiyah, sesungguhnya Tuhanku sangat sayang kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Menjadi seorang muslim bukan berarti harus putus hubungan dengan keluarga yang tidak muslim. Menjadi seorang muslim bukan berarti harus tidak berbakti kepada orang tua yang belum muslim. Tapi menjadi seorang muslim harus lebih baik lagi berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita tidak beragama dengan kita. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, selama dia tidak memerintahkan kita untuk melanggar aturan-aturan agama, selama dalam urusan muamalah kita diperbolehkan bersosialisasi dengan keluarga maupun tetangga yang belum seagama dengan kita. Akan tetapi dalam urusan agama, dalam urusan halal haram, dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah mendoakan saudara-saudara kita yang belum muslim agar mereka mendapatkan hidayah, agar terbuka hatinya untuk memeluk Islam, agar mereka bisa bersama-sama dengan kita baik di dunia maupun sampai ke surganya Allah SWT. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah bahwa ujian tetap datang kepada seorang hamba biarpun dia orang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah, Nabi yang patuh kepada perintah Allah, tapi tetap saja hidupnya diuji oleh Allah SWT. Diuji dengan bapaknya yang memusuhinya, diuji dengan kaumnya yang membakarnya, diuji dengan perintah untuk menyembelih anak yang dicintainya, yang kemudian ketika anaknya mau disembelih diganti Allah dengan seekor domba. Allahu Akbar. Tapi berkat ujian-ujian itulah Nabi Ibrahim jadi mulia sampai sekarang ceritanya dikenang, diabadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memutuskan untuk memeluk agama Islam, ketika kita putuskan untuk hijrah, untuk berubah menjadi lebih baik, tidak ada jaminan kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita untuk hidup senang, tapi yang pasti setiap ujian yang kita dapatkan itu hanyalah cara Allah untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Itu hanyalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita menjadi lebih tinggi lagi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Cerita Nabi Ibrahim ini mengingatkan kita bahwa sebesar apapun ujian yang kita dapatkan, tidak sebesar ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu ketika kita lagi diuji, maka sabarlah sebagaimana Nabi Ibrahim bersabar, karena pada hakikatnya semua itu hanya sementara. Yakinlah bahwa ujian ini hanya sebentar saja. Allah telah menyiapkan tempat terbaik untuk kita apabila kita lulus dalam ujian dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wali abaina, dosa bapak kami ya Allah. Dia telah bekerja untuk memberikan nafkah kepada kami. Dia yang rela lapar agar kami merasa kenyang ya Allah. Dia yang telah memeras keringat, membanting tulang untuk menyekolahkan kami ya Allah. Wali ummahatina ya Allah, ampunilah dosa mak kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan 10 hari dia telah mengandung kami ya Allah. 2 tahun dia menyusui kami ya Allah. Tak lelap tidurnya karena tangisan kami ya Allah. Belum dapat kami membalas semua jasa-jasa mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup sekarang ini,
Sesudah anak khutbah Jumat ini, kami cium, kami peluk sebagai ucapan terima kasih kami. Dan kami bisikan kepadanya, ya Allah, Bapak kami bahagia menjadi anakmu. Tapi sayang, ada di antara kami yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Rasanya terlalu cepat kepada dia, ya Allah. Tiada tangan lagi yang dapat kami cium, tiada badan lagi yang dapat kami peluk. Hanya tinggal pusara yang ada di depan mata. Hanya doa yang kami bisa panjatkan, ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Allah. Mungkin di antara kami yang hadir di sini ada yang masih suka bermaksiat, ya Allah. Ada yang belum rutin mengerjakan sholat sehari semalam, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Mereka saudara kami, ya Allah. Di dunia Engkau telah mengumpulkan kami, ya Allah. Di dunia mereka Kau telah jadikan saudara kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, Engkau pertemukan kami kembali di akhirat-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, untuk pertemukan kami lagi di surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan orang-orang yang hadir pada hari ini di surga-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wattaqullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tu'tullahi akbar.